istri saya. Kenapa kamu bunuh diri? Tempat saya. Yang di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Maya Aska, masih di segmen Otista, obrolan mistis kita. Kali ini gue datangkan narasumber yang ingin berbagi cerita mistis di channel gue ini. Ceritanya mengenai hotel berhantu. Jadi di daerah Jakarta Selatan ada salah satu hotel yang zaman dulunya itu dijadikan tempat untuk bunuh diri. Seperti apa ceritanya? Tetap stay tune di segmen Otista, obrolan mistis kita. Nah, narasumber kita udah ada di samping gue ini. Halo Kak Novi, Halo, apa Kak. kabar? Baik. Gimana nih Kak, mau cerita apa nih? Aku mau cerita tentang pengalaman aku nih Kak, pas lagi kos di hotel yang bekas bunuh diri gitu, gantung diri. Iya. Jadi kisi-kisinya Kak Novi ini pernah tinggal di salah satu hotel ya Kak? Iya. Di Jakarta Selatan benar nggak? Iya, di daerah Fatmawati lebih tepatnya. Di daerah Fatmawati. Jadi hotel yang ditempatin sama Kak Novi ini ternyata dulunya ada case tempat di mana orang ini bunuh diri ya? Iya, gantung diri lebih. Gantung diri. Oke Kak, bisa diceritain secara detailnya? Iya, jadi aku mau cerita nih Kak dari awal dulu ya Kak. Jadi tuh aku pernah check-in. Awalnya check-in dulu Kak, ya kan Kak, sehari pulang, sehari check-in gitu sama pacar aku nih Kak. Terus suatu waktu tuh aku kayak ada masalah gitu, akhirnya aku berusaha buat check-in selamanya gitu lah Kak. Jadi Kayak, tinggal di iya, situ kayak kayak kosan. kos, ya, kayak aku kos di situ. Ada kali beberapa, awalnya sih biasa aja sih Kak, aku nggak ngalamin kayak rep gitu, enggak, biasa aja. Terus pas abis itu aku nyuruh teman aku ke situ, kebetulan kan teman aku itu sebetulnya lah namanya si Melati ya. Iya. Nah si Melati ini kan cewek yang bisa dipanggil gitu Kak. BO Nah, lah ya. Iya, gitu ya Kak. Lewat aplikasi tapi Kak, nah, lewat aplikasi itu dia main ke tempat aku. Kebetulan kan tempat aku itu juga bisa buat sewa harian sama bulanan ya kan. Dia bilang di sini aman nggak? Aman, kesini aja aku gituin. Gue mau ke situ ya, kata gitu. Dia butuh uang waktu itu kan. Akhirnya dia ke situ, ke kamar aku dulu Kak. Ke kamar aku sambil nungguin mbak-mbak yang resepsionis ini. Kebetulan kan aku udah deket juga ya sama resepsionisnya ini ya. Terus akhirnya tunggu ya, mbaknya kayaknya lagi ke pasar. Nanti aku bantuin buka kamar di sini, aku gituin. Oke, terus dia sambil nyari tamu lewat aplikasi itu Kak. Nah pas dia nyari tamu, tiba-tiba dia langsung ngeliatin ke aku. Ngeliatin tuh kayak gimana sih, kayak Kaget gitu. iya. Terus aku bilang, kenapa lu? Aku gituin dong. Kayak dia, di sini ada yang bunuh diri ya? Kagak, kata siapa? Aku gituin. Enggak, di sini ada yang bunuh diri. Ini ada orang ngechat gua, tamu, bilang katanya di sini ada yang bunuh diri. Katanya. Enggak ada. Emang aku kan selama tinggal situ nggak pernah ada berita yang bunuh diri atau diganggu gitu ya Kak. Nggak tahu, nggak ada kayaknya. Yaudah, akhirnya singkat cerita dia akhirnya tinggal di situ tuh Kak buat nyari tamu. Dia nyari tamu, besokannya dia check out. Terus aku tanya ke mbak-mbaknya, Mbak, maaf aku mau tanya. Tapi maaf nih aku gituin kan. Emang di sini ada yang bunuh diri ya? Aku gituin. Aku tanya ke resepsionisnya itu sebetulnya namanya Mbak Rini. Dan kebetulan banget itu pas aku tanya ada ibu-ibu pakai kerudungan gitu. Nggak tahu ibu-ibu itu siapa ya kayak? Karyawannya mungkin ya? Mungkin atau atasannya lagi ya. Soalnya jarang sih Kak di situ. Oh, dia jarang ada di situ. Iya, jarang. Itu kebetulan banget ada ibu itu. Terus ibu-ibu itu kan kayak sebelahan gitu sama dia. Langsung dia nengok-nengok kan tuh kayak kaget. Oh, tatap-tatap. Iya, gitu. Gimana sih kaget gitu. Enggak gitu, kayak enggak. Tapi jawabannya kayak gimana gitu Kak. Terus oh yaudah Mbak, nggak apa-apa kalau emang nggak ada. Cuman aku dengar-dengar sini ada yang bunuh diri. Aku ngatain. Gimana sih kayak mau jawab? Panik. Iya mau jawab tapi dia kayak takut gitu, kayak grogi. Oh yaudah, aku dalam hati aku, apa gue salah ngomong, ntar aku makin aku pepet tanyanya, takutnya makin tersinggung. Iya tersinggung, nanti aku malah disuruh check out ya kan. Oh yaudah deh Mbak, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Tapi mbak-mbaknya itu yang Mbak Rini ini loh,
kayak ngeliatin aku, kayak pengen ngomong tapi takut sama ibu-ibu ini loh Kak. Oh, jadi kayak gak enak sama si ibu yang satu Iya, ini. soalnya pas aku nanya dia kayak langsung main ngeliat-ngeliatan gitu. Oke deh, terus besokannya nih Kak, aku tuh yuk kita beli makan yuk sama cowok aku gitu. Beli jajanan lah, beli rokok ke Gangs. Jadi kan kosan aku di pinggir jalan raya banget tuh Kak, ya kan. Kalau belok ke kiri, ke kanan itu ada Gang Gapura gitu. Itu warung ada di situ kan. Oke, aku ke warung. Dari warung itu pulangnya kita ngelewatin rumah makan. Rumah makan itu apa sih, lumayan kecil lah. Jadi yang punya rumah makan itu rumahnya temboknya itu kayak nempel ke kosan aku, nempel banget Kak temboknya. Oke, habis itu aku beli makan. Di situ ibu-ibu yang itu ngomong gini, Neng, kos di mana, namanya ibu-ibu ya kan, pasti kan pengen kepo. tahu, iya. Gitu. Udah gitu aku juga baru kelihatan itu kan. Neng, kos di mana gitu. Oh, di itu loh Bu, di kosan depan jalan raya. Ibu-ibunya itu langsung gini, "Hah? Di situ?" kata gitu. "Kok berani?" kata gitu. "Iya Bu, di situ mah ada yang bunuh diri," kata gitu. Bunuh diri lah Bu, bukannya yang bunuh diri di kosan yang ini. Jadi warung makannya itu Kak, ini warung makan nyebrang, ini ada kosan juga. Oh, jadi hadap-hadapan ya? Iya. Nah, aku bilang, "Bu, maaf, bukannya di kosan ini." "Ih, kata siapa?" "Neng, aku tuh dulunya RT di sini," katanya gitu. "Dulu pas kejadian gantung diri itu si bapak," kata gitu. Itu yang Simbari ini itu ke rumahku," katanya, "Nopo nih ke rumah aku minta tolong. Itu tuh ada yang gantung diri," kata gitu. Akhirnya, "Hah, Bu, bukannya di sini?" Di situ. Lagian kamu berani banget di situ. Situ kan sering motor hilang tiap hari," katanya gitu. Udah gitu ada yang bunuh diri di situ mah, angker, katanya gitu. "Iya Bu, aku nggak tahu." Hati-hati," kata gitu, "di situ mah bunuh diri," kata itu. "Orang saya yang ngurusin jenazahnya, tapi tuh kosannya nggak ngajiin, nggak diapa-apain." Oh, jadi dibiarin aja gitu? Iya, nggak dibersihin. Barang-barangnya juga masih ada di situ. Bekas yang si bapak-bapak itu? Itu, iya, masih ada di situ. Jadi pas aku masih di situ pun barang-barang masih di situ. Akhirnya, "Oh yaudah Bu, makasih ya infonya," aku ngomong gitu. Di jalan aku mikir, ya ini serius nggak sih ada yang bunuh diri? Iya, tapi kok mbak-mbaknya itu nggak cerita ke aku gitu. Kenapa sih nggak cerita aja pas aku nanya, ya kan? Yaudah, selagi dia nggak ganggu. Tapi pas selama perjalanan mau masuk kosan itu kan dari parkiran, aku kayak dapet, kok bapak-bapaknya sih bunuh diri? Kenapa sih? Emang punya masalah apa sih lu? Cerita aja sih, kayak kayak kepo lah dalam hati. Pas malamnya aku tidur, itu aku didatengin Kak, direp-rep. Aku direp-rep, terus muka aku tuh kayak gini, "Nih, lu mau ngeliat gue bunuh diri? Ini lu lihat," kata gitu. Astagfirullah. Itu aku ngeliat tuh dia kayak ngambil kayak bahan sel gitu. Itu tuh lagi diikat, lagi mau diginin Kak kepalanya. Bapak-bapaknya tuh Bapak-bapaknya nggak pakai baju? iya, gendut, perutnya pendek, kayak orang Jawa gitu. Nah, itu Dari bapak-bapaknya. tadi sebelum kita tag kan ada kisi-kisi sedikit ya? Iya. Itu memang sosok yang si bapak itu, yang pendek, bapaknya perutnya agak gendut, ya kan? Terus juga dia bawa shawl buat nunjukin gantung diri, itu memang bener ada. Terus tadi datang. Bener ya saksinya kamu ya, aku nggak bohong Iya, ya. emang tadi sempat merinding kan. Kayak gitu. Nah, kita lagi ngobrol di sini ternyata langsung sosoknya hadir, ya udah keluar. Lanjut lagi Kak. Kayak bapak-bapak itu kayak lu mau ngeliat nih gue bunuh diri gitu. Ini lu lihat. Cuman dalam hati aku ngomong, aku nggak mau lihat, udah maaf. Aku kayak minta maaf gitu. Takut lah Kak. Gimana sih yang namanya itu baru pertama kali aku dikasih lihat kayak gitu. Lu lihat nih, gue mau bunuh diri, lu lihat. Lu kan kayak kepo gitu, mungkin dia kayak dia marah kali ya. Kayak astagfirullahaladzim, aku bangun tuh Kak. Tuh udah keringetan parah Kak. Cowok aku tuh tidur dan dia nggak pernah ngerasain apa-apa selama ini ya. Itu aku mulu kayak yang direp-rep terus ditindiin Sama sosok itu? Iya, nggak tahu itu sosok itu atau itu sekalinya itu aku ketemu dia, itu yang pas dia nyuruh aku ngelihat dia bunuh diri. Jelas banget ya? Jelas banget. Udah gitu kan atas kosannya aku tuh kayak atasnya itu apa sih, kayak seng gitu. Bukan seng gitu sih Kak, Kayak apa ya? asbes? Iya, kayak asbes gitu. Itu tuh atasnya itu kan plong Kak, nggak ada kamar lagi. Itu sering banget dengar suara meja ditarik, ngerti nggak? Meja yang biasa buat makan? Yang didorong? Enggak, meja kayu bunyi jerat kan, kayak meja ketarik itu kan bunyi. Tapi kan di atas kosong, plong gitu, langsung langit gitu lah. Itu suara meja siapa gitu. Udah gitu nih yang anehnya ya Kak,
kan aku bilang Kak yang tadi, itu kan kamar aku itu ada kolam renangnya yang kaca, bisa di slide gitu loh Kak. Nah, itu kalau nggak ada angin, nggak ada apa, itu kan ketutup ya Kak. Kalau ada angin pun nggak mungkin dong bisa masuk. Itu kaca goyang duk 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 kayak ketiup angin. Kayak didorong ya? Iya, duk 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 gitu. Sedangkan itu kagak ada angin sama sekali Kak. Angin dari mana masuk? Itu emang sih Kak, kalau kolam renang itu dia lampunya mati. Udah gitu banyak sampah. Emang aku nggak mau bersihin, kan bukan tugas aku gitu ya kan. Itu apa, nggak ada airnya, jadi kayak tempat sampah gitu. Tapi udah coba bilang ke resepsionisnya buat dibersihin? Udah Mbak, ini kenapa nggak disihin air aja bersihin? Jangan Kak, katanya gitu. Banyak banget di situ, ada mungkin yang kan kamar kayak gitu ada 3 tipe. Itu 3-tiganya kamar kosong, nggak ada yang maksudnya kolam renang itu dikosongin bener-bener kayak nggak dikasih lampu. Oh, jadi itu tipenya kolam renangnya private gitu? Iya. Tapi nggak dikasih lampu sama sekali, dibiarin gelap. Emang nggak boleh dipasangin lampu? Nggak tahu juga sih ya, cuman dia kayak ngelarang buat udah dibiarin aja. Udah jangan diapa-apain mungkin. Iya, terus udah gitu emang situ kan kayak ada kolam renang, kayak kolam ikan, katanya sih kolam ikan. Cuman gede banget, kayak dalam banget. Itu juga nggak boleh diapa-apain. Dibiarin aja kayak buat ya udah kayak terbengkalai gitu. Aku namanya di situ banyak yang cewek BO gitu ya Kak. Dan itu pernah ada yang ngomong gini. Nah, waktu itu gue dapet tamu katanya gitu. Tamu gue itu dikasih lihat cewek. Ceweknya itu pakai kayak baju merah gitu. Rambutnya panjang. Dia naik ke atas tangga itu. Naik tangga. Tapi ceweknya itu sebelum naik tangga itu sempet nengok dulu Kak. Nengok kayak senyum. Terus langsung naik. Terus diliatin lagi udah hilang. Ke si tamunya itu? Iya, nah terus aku ngomong, emang di sini bener ada yang bunuh diri, tapi itu bapak-bapak, bukan perempuan. Kalau perempuan kayaknya enggak deh, mungkin bohong kali gitu. Tapi kata dia, enggak, bener kok perempuan, kata itu. Bukan bapak-bapak, perempuan gitu. Tapi kan yang situ yang bunuh diri ya bapak-bapak. Sosok itu bapak-bapak. Iya, bukan bunuh diri, bukan perempuan. Cuman tadi yang Kak Maya bilang emang ada juga. Iya, yang perempuan emang tergambar. Kalau perempuan itu nanti deh kayaknya aku panggil biar dia bisa komunikasi sendiri. Soalnya si bapak-bapak ini sama yang anak muda perempuan ini, dia tuh masih penasaran ada sesuatu yang mau disampaikan sama dia. Ada yang belum sempurna gitu. Iya, ada yang dia tuh memang pengen disempurnain lah ibaratnya gitu. Dan ada historinya juga nih kenapa dia bisa bunuh diri di situ, dan yang perempuan ini kenapa dia bisa ada di tangga itu. Nanti ya kemungkinan kalau misalnya dipanggil dia mau masuk buat komunikasi, nanti bisa kelihatan kenapa dia meninggal di situ. Kak, terus ada juga nih Kak, nggak tahu ini manusia atau setan ya, tapi aku tuh masih kayak bertanya-tanya nih Kak, karena aku kan dulu kerja di suatu restoran. Masih ngekos di yang tempat yang bunuh diri itu ya Kak. Jadi aku tuh kayak mau ngambil sapu. Kan sapu kan kayak namanya hotel, kan sapu rame-rame ya Kak. Ditaruh deh tuh di dekat kolam ikan. Pas aku mau ngambil, itu malam-malam Kak. Aku waktu itu pulang kerja masuk closing itu jam 12-an. Yang aku bilang kan dulu itu ada tempat kayak rumah makan gitu Kak depannya. Sekarang jadi tempat parkir. Dan dari parkiran itu kayak masuk terus kayak ada kotak, maksudnya kayak ada ruangan kecil kayak buat penyimpanan gitu. Itu selalu bau bangke, dan dicari bangkainya pun nggak ketemu. Nyampe dikasih bubuk kopi loh Kak, tapi itu masih nyengat, nggak tahu ya bangke apaan gitu, bangke tikus pun nggak senyengat itu. Terus abis itu aku pulang closingan kerja capek, akhirnya aku mau nyapu, kamar berantakan ya kan. Pas aku mau ngambil sapu, aku ngeliat tuh ada cowok pendek, perutnya gendut, dia tuh masuk ke ruangan itu Kak, ruangan yang deket itu. Tapi aku bingung kan itu ruangan itu selalu dikunci, digembok kecil gitu kan. Itu dia masuk. Masuknya dari mana gitu ya? Dia masuk, terus aku nggak tahu, dia nggak keluar. Lama itu aku tungguin dulu kan, abis ngambil sapu, ke bapak-bapaknya, aku takutnya dia maling atau siapa ya kan, masuk tapi nggak keluar lagi Kak. Apa orang jahat atau maling? Akhirnya aku buru-buru ke kamar, aku nyapu, aku keluar. Besokan paginya aku lihat itu masih digembok tempat itu. Iya. Dan emang tempat itu nggak pernah dibuka, selain kalau palingan dibuka pun kalau yang kayak resepsionis itu bersihin, itu juga cewek, itu juga siang Kak, nggak mungkin malam.
Karena kan itu udah lama nggak pernah dipakai, restorannya udah bangkrut. Terus juga itu kayaknya emang yang punya kuncinya kan emang dari pihak resepsionisnya kan, pihak hotelnya. Dan itu ngapain sendirian malam-malam masuk ke ruangan itu? Itu kan digembok. Sedangkan di ruangan itu pun nggak ada apa-apa loh, kayaknya aneh aja. Ini kalau menurut aku dari gambaran itu si bapak-bapak yang itu juga sih masih sama. Karena tempatnya dia yang pertama kali bunuh diri itu udah dijadiin kamar lagi ya. Itu dia pindah beralih ke tempat yang kosong itu. Oke. Kenapa bau bangkai? Karena mayatnya itu ditemuinnya udah 1 hari. Oke, iya benar. Bener nggak? Iya, karena yang resepsionisnya bilang waktu itu bapak-bapaknya itu kan kayak, kok nih bapak-bapak biasanya tiap hari ngasih uang kamar. Cuman kok ini enggak, ditungguin, ditelepon nggak bisa. Akhirnya tuh nggak tahu kenapa resepsionisnya itu kayak dituntun loh Kak. Dituntun buat ke kamarnya dia, pas dibuka tuh mereka udah ngegelantung. Pakai sel yang buat di leher loh Kak. Udah melet gitu. Aduh, udah biru itu mukanya. Aku nggak tahu yang mayat itu, pokoknya pas dibuka itu mbak-mbaknya langsung lemes banget Kak, karena udah gitu. Terus matanya melotot. Iya, mbak-mbaknya lemes dong, karena buka pintu ngeliat mayat gelantung, mbak-mbaknya lemes kayak bingung. Akhirnya dia minta tolong karena udah lemes banget Kak, buat berdiri aja susah kata mbak-mbaknya. Dan semenjak kejadian itu mbak-mbaknya kayak takut dan akhirnya dia minta pindah buat ke tempat lain. Ya jujur ya, tuh merinding banget karena emang dari tadi cerita itu sosoknya beneran nyata ada dan dia minta disempurnain gitu. Cuma gimana caranya kita menyempurnain dia sedangkan tempat itu aja bukan hak kita gitu, bukan punya benar, kita ya, gitu kan. Mungkin mau disampaikan nanti ke resepsionisnya, ya kan lo percaya. Iya, ya karena kan? resepsionisnya juga udah nggak di situ lagi. Udah Kan pindah. semenjak aku bilang kan resepsionisnya itu mungkin dia diganggu ya Kak. Tapi dia nggak mau cerita nih Kak kalau dia diganggu. Resepsionisnya minta pindah akhirnya ke daerah Ciledug kalau nggak salah. Airi juga. Jadi bosnya itu punya 2 tempat. Dia akhirnya minta pindah ke daerah yang lain aja kata gitu. Udah nggak berani. Tapi ini kamu berani nggak kalau misalkan nanti dia masuk terus buat komunikasi, mungkin nanti ditemenin sama kru kita saat Iya, nggak apa-apa sih kalau itu. Tapi ceritanya udah masih Ya ada kalau yang di kosan bunuh diri itu ya itu aja sih Kak. Palingan nanti ada juga di kosan yang sekarang aku tempatin itu. Oke, diceritain dulu aja. Iya, Nanti boleh. terakhir di sesinya baru kita coba Oke. tarik ya. Kalau terus akhirnya karena aku juga ngerasa gimana ya Kak, kok aku mulu sih yang ditindiin. Kan kata aku cerita nih ke mama, kata mama pindah aja jangan di situ. Katanya kata mama juga kan kalau kita ketindihan bisa kita yang lewat. Iya, karena sukmanya keluar. Nah, iya kata mama aku, udah pindah aja. Akhirnya aku buat mutusin nih Kak. Aku mutusin pindah kemanapun, ke Ragunan, ke daerah Cipete juga. Itu tetep Kak, aku terus ditindiin. Tapi Sama sosok itu. nggak tahu sosok itu juga atau nggak. Aku nggak bisa ngelihat ya Kak, soalnya kan aku bukan anak indigo gitu ya. Aku nggak ngelihat. Cuman aku selalu kerep yang aku rasain tuh sosok cowok mulu Kak yang nindiin aku. Bahkan maaf ya Kak, aku pernah kayak ditindihin tapi kayak berhubungan. Ditidurin, iya. Iya, dan pas aku sadar aku bangun tuh basah. Iya. Dan namanya perempuan kan pasti ya bisa juga kan. Maaf ya. Tapi sosoknya yang aku lihat itu gede, berbulu, hitam banget. Bener nggak apa yang kamu rasain? Iya sih, kadang kayak nyerupain kayak cowok cakep banget. Iya, dia bisa menyerupai sosok laki-laki yang bisa kayak curi perhatian kamu nih, sosoknya ganteng. Iya, cakep, tinggi. Iya, itu sosok genderuwo. Astagfirullahaladzim. Tapi Karena genderuwo itu bisa nyerupain siapa aja. Apalagi kalau misalnya kita lagi mengingat seseorang, terus tiba-tiba dia datang hadir dengan menipu daya pikiran kita. oh ya, jadi aku pindah kemanapun itu selalu aku akhirnya aku mutusin nih tinggal di Fatmawati, daerah Fatmawati juga nih Kak. Kebetulan gak jauh nih Kak sama tempat yang dulu yang ada bunuh diri. Jalan kaki juga nyampe. Akhirnya aku tinggal sini. Terus aku ada kali udah mau setahun dia di situ. Itu aku direprot juga Kak. Dan yang lebih parahnya nih Kak, yang di tempat ini udah 2 kali mungkin ya. Aku itu ngerasain yang aneh banget. Direprotnya itu bener-bener aneh Kak. Yang satu tuh direprotnya itu biasanya kalau orang direp paling sehari sekali. Ini enggak Kak.
ini aku tidur Tidur direp-rep. ditindihin. Iya, jadi aku tidur direp-rep, aku bangun sadar, terus aku tidur lagi ditindihin lagi, terus aku bangun lagi ditindihin lagi, terus kayak gitu Berulang terus. kali kayak gitu. Iya, dan itu hampir tiap hari Kak aku digituin. Tapi maaf nih, kamu kalau tidur biasanya kan perempuan kadang kalau tidur suka pakai daleman doang ya. Iya, Betul. terus kadang sebelum pakai celana pendek sama tank top Iya, gitu. itu nggak boleh sebenarnya. Karena sebangsa jin juga punya hawa nafsu. Iya, karena aku sering banget Kak digituin Kak, Iya. ditidurin terus yang parahnya nih Kak, aku tidur, itu nggak tahu ya dari kepala apa dari kaki, dia dateng kayak nindiin, terus yang aku inget Kak, aku bangun dari tidur, kayak sadar, tapi pas, jadi kan, ini kan kasur aku Kak, sebelahnya ini kan kamar mandi, aku tuh sempet ke kamar mandi loh Kak, tapi aku nggak tahu tuh ke kamar mandi tuh ngapain, terus pas aku mau keluar pintu, itu tuh kayak ada yang narik aku kayak, coba dah ke kasur lagi, kayak ada yang bisikin gitu deh. Pas aku lihat di kasur, aku lagi tidur. Jadi sukmanya keluar. Iya, Bisa ngeliat. Iya, itu sumpah Kak, aku, ini ya aku, ini siapa yang tidur samping cowok aku? Ini aku lagi tidur loh, aku lagi tidur, dan ini aku ngeliat aku sendiri. Gimana sih Kak, gimana nggak panik? Aku mikirnya aku udah mati. Ini gimana? Gue yang asli yang Iya, mana? aku gitu kan. Yolah, aku udah mati apa belum gitu. Kayak jangan sampai gue mati dong gitu kan, kayak aku masih punya tanggungan ini, kasihan anak tuh masih kecil gitu kan. Terus tapi kayak ada yang balik lagi, tidur lagi, kayak ada yang bisikin gitu Kak. Suruh balik lagi ke. Iya, ke situ, nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba aku udah ada di badan aku, terus aku bangun. Masuk langsung kaget gitu. Iya, astagfirullahaladzim, begitu. Kok gini amat gitu kan. Ini bener-bener kayak aku ngeliat diri aku tidur, apa aku mati suri atau gimana. Itu jadi kayak tanda tanya sampai sekarang, aku juga nggak ngerti. Itu yang namanya raga sukma. Raga sukma itu bisa raga atau sukmanya kita ditarik sama makhluk yang energinya besar. Bisa ada dua kemungkinan. Yang kedua itu orang yang punya kelebihan yang ya ibaratnya kayak aku nih, bisa ngejalanin raga sukma sendiri gitu kan. Itu sama perjalanannya kayak gitu. Bahkan kalau misalnya aku raga sukma terlalu jauh, itu yang ditakutin sukma kita ini nggak bisa masuk lagi ke badan. Mungkin kalau aku keluar pintu kamar itu tuh, mungkin aku nggak tahu kali bablas saya lewat mati. Tapi itu untung bagusnya kayak ada yang bisikin aku kayak buat tidur lagi, balik lagi. Aku kaget, kok gue bisa ngeliat diri gue sendiri, itu seumur hidup sekali Kak. Dan yang lebih anehnya itu kalau aku setiap perempuan tuh Kak, pernah juga aku lagi tidur, terus sini aku nih Kak, belakang aku ini iya sakit kayak gimana sih, kayak ditusuk, nggak tahu nggak tahu apa, pokoknya sakitnya tuh bener-bener sakit nyeri Kak. Terus kayak ada yang bisikin aku baca surat gitu. Ayat-ayat iya, soalnya dia mau masuk, ada yang kayak ada yang mau masuk gitu. Aku baca itu pas aku sadar beneran sakit loh Kak. Belakang. Beneran, di sini kan? Iya, di sininya beneran sakit kayak bekas ditusuk. Deket bokong atas. Iya, sini loh. Iya, sini. Itu namanya titik cakra jena. Itu apa? titiknya si bangsa jin itu bisa masuk melalui ini. Ini 1, ini 2, ini 3. Iya, sering banget Kak. Sering banget. Itu sakit Kak, bener-bener kayak ditusuk, tapi kayak ada bisikin aku tuh nggak tahu siapa yang bisikin ya. Itu aku kalau tahu sosok itu mungkin aku berterima kasih kayak udah ditolong terus sama dia gitu. Itu kayak ditusuk, sakit, dan itu aku kayak astagfirullahaladzim, kayak bangun tuh beneran sakit, disangka tuh mimpi, mana beneran sakit Kak, bangun-bangun beneran sakit ngilu. Itu sering banget ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu sempat sampai kemasukan, itu titik cakranya udah kebuka. Itu yang dinamain sebenarnya iga jarang, bukan iga kita jarang gitu ya. Itu tuh udah ada lubang, dia tuh bisa ngejebol lubang itu, dia bisa masuk tuh ke sela-selanya. Nah, itu takutnya malah nanti keterusan sering kesurupan. Iya, karena sakit banget Kak, itu bangun tidur pun masih berasa sakit Kak, kayak ditusuk. Terus begitu yang aku bilang ke Maya tuh di WA, itu juga aku lagi tidur madep sini samping Kak. Itu aku juga sempat pernah dipeluk. Jadi kayak dari samping. Dipeluk, aku mikirnya pertamanya notisnya cowok gue nih meluk gue. Pas namanya rep-repan kayak mata kayak melek. Tapi itu kondisi mata aku ngeliat Kak. Sadar gitu. Iya, anehnya tuh kan aku TV 24 jam nyala. Itu aku bisa ngeliat TV lagi siaran. Itu anehnya kan dibilang nyata,
cuman aku nggak bisa bergerak. Iya, nggak bisa ngendaliin badannya. Iya, bergerak pun susah gitu. Cowok gue nih, tapi cowok gue lagi main HP Kak di depan gue. Bisa kelihatan gitu. Iya. Ini siapa yang Ini peluk. Bener-bener Kak, meluknya kenceng banget. Astagfirullahaladzim, ini namanya rep-repan. Aku akhirnya baca-baca doa, akhirnya bisa lepas tuh Kak. Astagfirullahaladzim. Itu bener-bener Kak, kadang sering dipeluk. Kemarin juga pun dia duduk kan aku tidur madep sini ya Kak, arah kulkas. Terus dia kayak ada yang duduk di kasur tuh, aku ngeliat tangannya doang Kak, tangan dari badan sampai tangan tuh kayak mau megang aku tuh hitam. Jalan. Iya, tangannya begini, gimana sih tangannya begini loh Kak, kayak mau megang gitu, kayak mau mau ngegapai lah iya, pokoknya. gue mau gapai gitu. Ini hitam semua Kak, dari jarinya hitam, kayak kagak ada kukunya hitam. Berbulu kan? Iya, hitam, gede. Tapi aku ngeliat tangannya kayak orang gendut gitu deh, gede. Itu kagak ada kukunya Kak, itu karena mungkin kan hitam semua. Iya. Karena itu semua, itu yang aku lihat tangan loh, begini. Astagfirullahaladzim, aku kayak nggak mau dipegang, tapi dia kayak mau nyamperin. Semakin deket gitu ya? Iya, tapi aku pas baca-baca doa, untungnya nggak sempat kepegang Kak. Aku baru sadar. Itu kalau udah disukain, ya gitu loh, hati-hati. Oh ya, terus habis itu yang terakhir itu Kak, yang kemarin terakhir tuh Kak, yang aku tadi yang chat kamu ya, tidur dari samping ada ngomong, cium dong, cium, kangen. Astagfirullahaladzim. Itu. Astagfirullah. Minta cium dong, cium, kangen. Itu kayaknya pernah nggak mimpi kamu ngelihat orang lagi nikahan atau kamu yang lagi nikahan? Itu kayak nggak pernah deh. Soalnya dia itu udah nikahin secara batin. Kak. Nanti abis ini aku ituin ya, bersihin ya. Soalnya kemanapun kamu pergi pasti dia ada. Iya, saya ngikutin, aku udah pindah kosan kemanapun dia ngikut mulu. Iya. Aku ngerasa kalau menurut aku ya, ini sosok yang sama nih, ya kan? Tapi kata kayak sosok yang sama nih yang cowok. Terus kata yang pernah yang ngekos nih Kak, ini versi dari teman-teman kosan aku yang sekarang, ada nih suami istri ngomong gini, kok berani sih Beb, kan cewek istrinya ngomong gini, Beb, kamu berani banget tinggal di kamar itu, kenapa nggak pindah kamar? Kenapa emang? Oh, aku mah sama suamiku ya setiap tidur nih ditindiin mulu sama nenek-nenek kata itu. Enggak, bukan nenek-nenek, aku mah sosok cowok, aku gituin. Nenek-nenek kata itu. Enggak, cowok, aku gituin. Orang kadang-kadang apa sih, aku kayak minta dipeluk, digituin. Aneh dah kata aku gitu. Cowok tahu, aku sering banget direp-rep juga di situ, makanya aku pindah kamar. Terus ada juga nih yang ngekos itu, aku pernah tuh lagi di situ lagi berisik. Terus kan kosan aku tuh ada pintu buat nyambung ke kosan sebelah Kak. Itu digedor-gedor Kak, dor karena berisik. Oh, Pas ditanya yang sebelah sebelah kosong nggak ada orangnya. Itu saya bilang gedor-gedor. Dor. bikin rasa terganggu dia. Mungkin berisik, tapi alhamdulillah seumur hidup aku nggak pernah diganggu kayak dudur gitu. Nggak sampai digedor. Iya, nggak pernah. Cuman kayak aku pernah juga namanya aku kan semenjak ngekos itu sama cowok aku tidur entah pagi atau maleman gitu, jam 2 jam 3 masih melek makan. Itu cowok aku lagi keluar Kak. Itu kebetulan banget jam 2 malam tuh aku masih buka pintu kosan. Pintu kosan aku ablakin karena aku takut kan sering direp-rep terus kan. Pintu kosan aku ablakin, aku lagi makan nih Kak. Makan di bawah kasur ya kan, di bawah kasur. Nah, kan kalau ngeliat sini kan kayak kamar mandi ya, pintu langsung kan. Nah, ini nih ekor mata aku tuh kayak ngeliat kalau ada orang gede banget di pintu kamar mandi. Nungguin. Iya, kayak ngeliatin begini, kayak ngeliatin gimana sih, kayak ngeliatin aku loh begini. Merhatiin. Terus pas aku nengok gini nggak ada. Terus aku makan aja, kayak aku ngelirik, ada gitu gede, kayak gede, terus kayak ngeliatin aku loh gitu. Terus astagfirullahaladzim, akhirnya aku keluar Kak, saking takutnya. Itu sosoknya kan masih sama dia juga. Dia juga. Tapi suka ganggunya tuh kadang-kadang gini, takutnya malah nanti dibikin pacar kamunya tuh jadi bawaannya maunya emosi sama kamu. Iya bener, berantem mulu Kak. Kalau berantem aku sering dicekik sama cowokku. Betul kan? Iya. Padahal masalah kecil pun jadi masalah besar sama cowokku. Soalnya dia ada di belakangnya cowok kamu. Lu nggak boleh sama ini nih, orang ini gue demen sama dia. Oh, dia udah demen. Iya, karena aku sering ditidurin mulu sama dia, sering direp-rep. Dia ngomong kangen lah, dia kayak minta cium lah. Iya, dia kayak gimana sih, kayak selayaknya pasangan gimana sih Kak? Kayak ditidurin terus akunya juga lama-lama kan capek.
kayak udah apa jangan kayak gini mulu, capek akunya. Siapa sih Kak yang nggak capek? Aku kayak pengen normal aja hidupnya gitu, pengen hidup normal aja selayaknya orang biasa. Orang biasa. Iya, orang biasa aja diganggu kayak gitu capek ya. Iya. Apalagi orang yang kayak gue gitu ya, setiap hari ngeliat. Terus kadang ini dia udah banyak yang liatin, udah banyak yang gue mau ngomong sama lo gitu ibaratnya. Iya. Makanya dari tadi aku nahan, sakit mual gitu di sini. Tapi emang yang sosok gede itu udah secara batin udah nikahin. Nggak mau Jadi dong. kemanapun kamu pergi pasti tetep. Assalamualaikum. Kalau ditanya jawab dulu, jangan ketawa aja. Assalamualaikum. Diam, diam. Nama kamu siapa? Hei. Kamu punya nama nggak? Saya suka dengan dia. Terus kenapa? Terus? Terus? Kenapa bisa suka sama dia? Kenapa? Kenapa bisa suka? Kenapa? Kita ngobrol dulu dong bentar. Jangan ketawa mulu. Hah? Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Iya, istri saya. Kenapa kamu bisa bilang kayak gitu? Hah? Kenapa emangnya bisa ngomong kayak gitu? Kasih saya Ya. Aduh sakit. Aduh. Astagfirullah. Aduh. Astagfirullah. Aduh. Kan. Aduh. Aku takut. Ya? Kenapa? Iya, emang kamu kenapa? Kamu bunuh diri. Lokasinya di mana? Itu di daerah mana? Oh, oke. Minta disempurnain kayak gimana? Ada yang kurang nih? Nah, saya. Oke, Amel binti. Iya. Kejadian kamu kenapa? Anak saya. Mana anak kamu? Emang kamu kejadiannya waktu itu lagi ngapain? Terus? Tahu nama laki-lakinya? Tahu. Kejadian waktu itu pada tahun berapa? Masih ingat gak? Oh, masih baru berarti ya. Oke. Aduh. Kanan kaki gue juga. Sakit. Gak apa-apa. Sakit. Jangan dikasih rasa. Jangan dikasih rasa. Baik. Jangan dikasih rasa. Mau minum.
Hah? Mau minum nggak? Boleh masuk tapi jangan dikasih rasa, kasihan punya badan. Kalau mau komunikasi, komunikasi aja. Nggak usah dikasih rasa. Iya, itu kenapa? Leher kamu kenapa? Kenapa lehernya? Salah saya. Iya, kenapa emang ya? Salah saya. Iya, emang kenapa? Emang kenapa? Emang kenapa? Jangan dikasih rasa, kasihan punya badan. Kalau mau komunikasi, komunikasi aja. Kenapa? Ya, nanti kita bantu. Kenapa? Ini kan tempat itu, tempat saya. Yang di mana? Ya, ini kan tempat maksiat. Oh, yang di sana. Tempat saya. Oh, oke, nanti biar kita kasih tahu. Ada lagi nggak pesannya? Aduh. Nanti udah masuk 3 sosok. Itu yang bunuh diri 2019 apa 18? 17. Bukan yang bapak-bapak itu. Yang pertama. Yang si bapak-bapak. Yang pertama masuk. Ini yang terakhir ini. Oh, nggak tahu, nggak lupa nanya tadi. Baru kayaknya itu, Kak. 2019 ya? Iya. Itu pas banget aku kayaknya belum lama aku tinggal di situ dia ada kejadian itu. Dulu kali ya. Aduh, Nggak apa-apa, Kak. Maaf ya, Kak. nggak apa-apa. Aku istirahat dulu ya. Aku takut tuh gemeteran loh aku. Iya, santai aja. Sebalik punya aku ini. Iya, kayak gimana sih? Udah aman ya? Tisu dong. Tisu. Gimana? Nanti tisu, kita ada tisu. Aduh, ya Allah. Astagfirullah. Maaf ya. Ya nggak apa-apa, Kak. Soalnya kalau nggak dimasukin ngikut terus. Dia penasaran. Aduh, ini udah enteng. Tadi tuh berat banget kepala. Panas juga awalnya. Iya, panas Aku ya. ngerasain panas. Panas banget. Ya. Panas banget. Soalnya yang tadi gede banget kayaknya. Yang suka sama dia. Ya, itu gede banget. Itu langsung ngobrolnya panas. Itu soalnya beneran kamu udah dinikahin. Aku nggak mau. Nanti dibersihin aja ya. Tapi akunya nggak mau kesurupan. Enggak, ditutup aja biar dia nggak bisa ngeliat lagi. Soalnya anehnya itu aku pernah ya, Kak. Kayak belum lama itu aku sholatin. Aku sholat bukannya apa sih ria atau apa gimana nih ya, kayak bukan mau pamer aku sholatnya. Aku sholat itu ada kali berapa harian itu sholat 5 waktu nggak pernah aku tinggal. Benar-benar 5 waktu itu kagak datang sama sekali, Kak. Iya, itu bentengnya. Itu 5. Tapi nggak tahu kenapa nih, Kak. Nggak tahu nih bener atau enggak nih ya, Kak. Nih yang aku rasain nih, yang suaminya kayak membisikin aku bangun, baca-baca. Itu kayak sosok nenek aku. Iya, itu dari keturunan. Iya, Itu yang bisa ngelindungin kamu cuma dia. eh, Kayaknya kalau sholat sering sebut namanya. Iya, tapi bukannya Pak, nenek aku dulu almarhum ya, almarhum nenek sama kakak aku dulu orang yang iya, cuman ya udah meninggal. Cuman nggak tahu nih diturunin ke siapa dulu bisa ngobatin orang. Dan rumahnya itu aku pernah ke rumah nenek aku, kan ditinggalin sama uang aku nih ya, Kak, yang biayain aku dari kecil. Itu aku pernah dikasih lihat sosok bapak tinggi gede pakai baju hitam. Duduk dari kamar sholat ke ruang tamu, itu pernah aku dikasih lihat Sosoknya tinggi gede. gede hitam. Itu kayaknya sosok kodam yang ada di kakeknya. Iya, dan yang aku rasain selama aku kayak di rep itu kayaknya nih Yang nolongin, ada yang iya, ada yang nolongin tuh kayak nenek aku nih, tapi kan aku belum pernah ketemu mama nenek aku dari kecil kan. Dan selalu nolongin kayak dia gitu, kayak aku ininya ditusuk terus kayak aku dibangunin gitu. Itu sosoknya, dia itu kan punya kodam nih, karena nenek sama kakek kan orang bisa juga nih zaman dulunya. Dan si sosok kodamnya itu enggak pengen nempel di anak cucu yang lain, tapi tugasnya dia cuma
ngawasin atau ngelindungin aja. Iya, Gitu. karena selalu kayak ditolongin, aku kayak makasih gitu, kayak ditolongin gitu. Ini bener dah. Yang tadi itu sosoknya gede banget. Terus dia itu kayak datang tuh, ini tuh auranya udah paling gede ya. Jadi pas dia mau masuk ke aku, dia tuh ngasih tahu ini gue yang tadi diceritain dia gitu. Jadi ini istri saya gitu dia. Baju enggak, aku Terus aku nggak bilang mau. nggak bisa, kamu nggak bisa nikah sama sebangsa manusia. Tapi dia tuh tetap enggak, saya udah nikah sama dia. Enggak, Makanya nanti setelah ini iniin dulu deh. saya takut aku. Soalnya emang kemanapun perginya pasti tetap dia ngikutin. Iya, kemana pun aku kos. Udah gitu aku sering berantem mulu sama cowok aku. Ini kayak apa sih sama cowok aku, bahasa kecil digede-gedein, kecil digede-gedein. Padahal dalam hati tuh nggak pengen berantem ya. Tapi dianya tuh ditempel soalnya. Oh, iya, aku sama- ditempel. Iya. Jadi setiap dia marah, dia emosi, itu udah meluap-luap. Bahkan dia kadang suka lupa kalau kamu tuh pacarnya. Iya, Gitu. kadang kayak buat apa sih, seenggaknya kayak hal yang nggak pantas lah dilakuin ke wanita. Masa kecil digede-gedein gitu, kayak belum lama masa casan digede-gedein, kayak aku yang kayak menurut cowokku tuh kayaknya gue harus mati nih, gue harus matiin lu gitu. Iya itu bahaya. Oh, jadi cowokku karena udah digituin. Iya, udah ditempel sama auranya dia. Tapi habis itu nih kak, cowokku ngomong gini, maafin gue ya, gue kok jadi kayak gini ya. Tapi cowokku abis kayak mukulin aku, abis kayak Keluar soalnya sosok itu. cowokku langsung sadar, langsung nangis minta maaf, kok gue jadi kayak gini ya sama lu, kok gue jadi kayak pengen matiin lu, kata gitu. Gue dulu nggak pernah kayak gini sama mantan gue, kenapa sama lu gue harus kayak gini gitu. Aku bilang ya namanya manusia hilaf, ya udahlah nggak apa-apa, gue juga udah maafin. Dia sampai mikir loh kak, kenapa dia bisa ngelakuin hal itu. Sebelumnya dia nggak pernah kayak gitu. Kayak nanti dibersihin dulu deh, itu bahaya. Ya aku pengen banget, tapi aku nggak mau kayak gini lagi. Nanti dipagar aja. Tapi ya itu sebenarnya kalau misalnya udah dipagar, tapi kamunya ninggalin satu sholat aja, itu pasti bisa dijebol lagi sama dia. Saya Karena sholat. kuncinya itu gitu. Sholat. Iya. Karena Muslim itu tiang agamanya ya sholat. Iya, aku sadar kak, aku jarang sholat, kayak maksudnya sholat kalau misalnya kayak kejadian ini udah parah, baru sholat inget sama Allah, kayak ya emang harus sholat sih. Sebenarnya sebagai emang umat kita Islam. kan, ya namanya manusia ada masa apa ya, kayak malesnya gitu kan ya. Setannya lah itu. Kita nggak munafik, dan di sini aku juga bukan bermaksud buat menggurui ya, Iya, tapi enggak. saling Aku malah mengingatkan berterima kasih, aja. heeh. Kita saling ngingatin aja, jangan sampai yang namanya sholat tuh kita tinggal gitu. Jadi kalau sholat udah kita tinggal, semua itu pasti bisa bakal masuk tuh energi-energi negatif. Jadi nggak ada lagi yang ngebentengin diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya nanti itu dia nggak bakal datang lagi kan kak? Insya Allah, yang penting jaga sholatnya aja. Iya. Gitu. Enggak 5 waktu secara langsung, karena kan proses ya, orang juga nggak bisa langsung dikasih tahu langsung bener-bener 5 waktunya nggak bisa diputus. Itu ibaratnya mustahil lah gitu. Iya, Pelan-pelan dijalanin. Bisa karena terbiasa gitu. Ya mungkin ini cerita dari Kanovi, kita bisa ambil pelajaran dan hikmahnya bahwa kita itu sebenarnya hidup berdampingan dengan sosok-sosok makhluk halus. Jadi jangan dianggap remeh, karena makhluk halus sebangsa jin itu bisa tahu nih maksud dari hatinya kita Iya, sendiri. benar-benar. Kayak yang tadi Kanovi bilang, pengen tahu nih dia meninggalnya karena apa, dan tiba-tiba sosok itunya masuk di dalam mimpi, dia direp-rep dan dia menunjukkan cara dia bunuh dirinya gitu. Karena sejatinya memang kita ini dikelilingi sama mereka-mereka yang tak terlihat gitu. Makanya saling menghargai aja. Makasih Kak Novi udah mampir ke sini ya Aku juga buat makasih Kak, jadi cerita. tahu sosok apa sih Yang sering Iya, ngeganggu. kamu aku nyata itu ya udah pengen berubah, biar dia Pelan-pelan nggak lah itu ya, ya, biar biar dia nggak itu ngikutin terus. iya gitu. capek. Iya lah, mau Capek. pergi kemanapun, mau dipagerin sama siapapun, kalau kitanya nggak bisa jaga sholat kita sendiri, ya nggak akan bisa. Iya gitu. capek juga dia, akunya juga Iya kan? capeknya ditindihin juga, terus juga capek juga berantem sama cowokku, kayak anjing tuh udah mati gitu. Iya, Kayak harus itu mati. maksud dan tujuannya tuh kayak gitu, biar Kayak kamu nggak mematiin. dimilikin sama orang sebangsa manusia, maunya Jadi dia dia aja. aja. Iya. Capek, bener-bener capek. Mungkin dari cerita ini ya bisa kita ambil hikmahnya, pesan positifnya dan pelajarannya. Semoga kita yang nggak ngalamin
amit-amit kita jangan pernah ngalamin sampai kayak gini ya, Kak Iya, Novi ya gitu. jangan sampai Iya. capek juga. Yang orang biasa aja capek gitu loh. Apalagi yang punya kelebihan yang setiap harinya bisa ngelihat mereka itu jujur dibilang pengen mati, iya gitu. Karena udah capek banget ngejalanin hidup normal aja capek, gimana lagi yang kayak gitu kan. Benar, Kak. Iya, mungkin kalian juga kalau misalnya punya cerita mistis menarik atau pernah diganggu, contohnya seperti Kak Novi ini, bisa kalian nanti datang aja ke studio kita buat sharing dan buat podcast. Siapa tahu nanti aku bisa tarik sosok yang mengganggu kalian juga gitu. Biar clear lah gitu. Sedikit aku membantu kalian yang kayak Kak Novi ini yang nggak tahu nih siapa nih sosok yang sebenarnya ngikutin gua sih gitu Iya. kan. Karena kan kalau kita asal nuduh jatuhnya kita seuzon Iya, sama fitnah. iya. Daripada kita cerita ke orang, belum tentu orang percaya. Kadang aku ceritain ke orang nih, ah lu gila kali, lu halu. Aku dikata gila, Iya. aku dikata halu, kebanyakan nonton setan. Tapi lu nggak tahu gimana rasanya Rasanya, jadi iya. gua, gimana tuh ngalamin jadi gua. Coba deh lu jadi gua gitu. Iya. Pasti lu ngerasain kok, gue nggak halu, gue masih normal, gue masih sehat. Siapa gitu. yang mau kayak gitu? Iya, gue juga nggak mau loh kayak gini. Nggak enak loh lagi misalnya kondisi kita lagi capek, kita lagi enak-enak diganggu. tidur, diganggu, tuh nggak enak banget. Betul. Kurang tidur. Mungkin emang ya kadang gini, ada orang yang nggak terlalu percaya atau skeptis dengan hal-hal mistis karena dia nggak pernah ngalamin gitu. Iya, bener. Jadi Kak. Aku dia jadi itu- kata orang gila, padahal gue nggak gila, gue Iya. masih waras loh. Lu Karena dia nggak ngalamin dan Iya. mungkin dia nggak sefrekuensi, makanya dia menganggap kita yang kayak gini dibilangnya stres atau halu gitu. Berarti dia nggak percaya bahwa adanya makhluk lain selain manusia gitu. Iya, benar. Oke, mungkin sekian dari ceritanya Kak Novi. Kalau misalnya kalian punya cerita mistis menarik, boleh kirim kisi-kisinya ke email yang ada di bawah ini atau DM ke Instagram Maya_True_Story. Nanti siapa tahu kita bisa undang kalian untuk podcast di sini. Sekian cerita dari Kak Novi hari ini. Makasih ya Kak sekali Ya, aku lagi. terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Iya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri Maya True Story.